tak kunjung memberikan klarifikasi terkait video mesra yang dianggap mirip dirinya. Benarkah Adisti Zara kini harus menerima konsekuensi tak hanya sanksi sosial, namun juga pemutusan kontrak kerja hingga tak dianggap para fans sebagai bagian dari JKT48? Duka mengalir di hati penyanyi bersuara khas Cakra Khan. Benarkah Cakra sebelumnya sempat merasakan firasat mendalam atas kepergian ayahnya ke pangkuan sang pencipta? Bagaimana seru dan hebohnya persiapan para pemain sinetron Samudra Cinta mengasah bakat mereka dalam bernyanyi dan beradegan sebelum tampil dalam drama musikal dalam perhelatan ulang tahun SCTV mendatang. Nama aktris muda Adisti Zara tengah menjadi sorotan panas publik setelah dugaan video mesra miliknya beredar di dunia maya. Akibat hal tersebut, imbas yang diterima Zara tak hanya sanksi sosial semata, namun juga mempengaruhi karirnya di dunia entertain. Kabarnya, ia bahkan sampai mendapat pemutusan kontrak dengan salah satu brand ternama yang bekerja sama dengan dirinya. Kolom akun sosial media milik Zara pun tak pelak menjadi sasaran bulian dari para netizen. Tak sedikit yang kini menganggap Zara bukanlah bagian dari idol grup besar JKT48. Lantas, seperti apa tanggapan dari manajer JKT48 melihat permasalahan ini? Zara masih menjadi member JKT48 sih, memang dia profesional dalam bekerja, etos kerja itu sangat baik, dan dia anak yang baik juga sih. Gitu. Setelah dia graduate itu bulan November tahun lalu, 2019, November 2019. Setelah itu ya udah, dia dengan manajemennya dia, terus kami udahlah fokus dengan manajemen JKT48 sendiri, terus kemudian ya udah gitu. Dan kalau saat-saat seperti ini ya pasti dia juga lagi inilah ya, jadi udah urusan masing-masing sih. Di sisi lain, hingga kini belum ada konfirmasi dari pihak Zara maupun pria di dalam video yang disebut-sebut merupakan kekasihnya terkait permasalahan ini, meskipun kabar yang beredar di luar semakin bergulir panas. Namun, dengan penjelasan yang dibuat oleh Ibunda Zara lewat media sosial kemarin, tak sedikit netizen yang kemudian mengingatkan agar gadis kelahiran Bandung 21 Juni 2003 silam itu meminta maaf dan atas tindakan yang telah dilakukannya. Lantas, benarkah meski Zara telah lulus dari JKT48, namun tetap saja memberikan dampak yang besar di hati para penggemar? Sebenarnya imbasnya tuh nggak ke dia doang ya, ke pihak JKT juga kena juga. Soalnya orang-orang awam itu ngiranya beliau tuh masih di JKT, jadi orang-orang awam nyerangnya ke akun-akun JKT-nya. Pada umumnya yang sudah sih, jika salah satu anak ini berprestasi di dalam kegiatan JKT48 maupun di luar JKT48 saat mereka masih menjadi member JKT48, itu sudah jelas dia akan mengharumkan nama JKT48 juga sekaligus gitu ya. Video mesra yang diduga mirip Zara hingga kini masih viral, bahkan sempat menjadi trending lantaran dianggap tak pantas. Lantas, seperti apa tanggapan para selebriti, khususnya mantan-mantan personil yang pernah tergabung dalam grup band terkait imbas dari kesalahan salah satu personil? Misalnya dulu aku Kobu Junior, orang udah kenal aku sebagai Galbi Kobu Junior, Bastian Kobu Junior gitu. Jadi ketika misalnya aku bikin sesuatu kesalahan, otomatis yang kena yang lain juga dan nama grupnya juga pasti kena. Dan itu akan ngaruh ke jobnya juga, ngaruh ke pekerjaannya juga pasti. Kalau mau dikaitkan dengan masalah yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan sekarang, tergantung karena kalau memang masih di dalam grup kita bersama-sama, otomatis semuanya akan menanggung bersama-sama. Maukah itu membela, ataukah maukah itu akhirnya ada keputusan dari manajemen untuk akhirnya mengeluarkan atau apapun itu. Citra tentunya menjadi hal yang penting bagi seorang publik figur, apalagi bagi mereka yang memiliki kerjasama dengan banyak klien, baik sebagai brand ambassador ataupun ikatan kerja lainnya.
Lantas seperti apa sebenarnya pentingnya peran seorang manajer terkait citra artisnya? Dan benarkah jika tersangkut dalam sebuah permasalahan, pihak klien memang memiliki kuasa untuk memutus kontrak secara sepihak dengan artis yang tersandung masalah? Ya, manajer artis mempunyai peranan penting buat menjaga image artisnya karena itu penting dalam karir seorang artis. Apalagi artisnya itu menjadi brand ambassador suatu produk atau bekerja sama dengan beberapa klien perusahaan yang mana ada unsur penting untuk menjaga brand image dari produknya, otomatis brand image dari artis tersebut. Mengenai pemutusan perjanjian secara sepihak itu diatur di dalam pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata, di mana para pihak tidak boleh secara sepihak memutuskan kecuali disepakati bersama karena pemutusan perjanjian hanya sah lewat pengadilan. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.